Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Jasandra, NIM 240592257. Saat ini saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu Aditya Rizky dan Yulia Zakia Tolova. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi e-commerce dan e-business. Sebelum masuk ke materi, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan e-business dan e-commerce. E-business adalah segala aktivitas bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet. E-business merupakan mencakup semua aspek operasional bisnis yang didukung oleh teknologi digital, termasuk pemasaran, layanan pelanggan, manajemen rantai pasok, dan transaksi keuangan. Sedangkan menurut Turban, termasuk berbagai aspek termasuk berbagai aspek bisnis seperti desain produk, pengelolaan rantai pasokan, manufaktur, penjualan, dan layanan pelanggan menggunakan teknologi digital. Sedangkan e-commerce merupakan bagian dari e-business yang lebih spesifik pada transaksi jual beli barang dan jasa secara elektronik melalui internet. Menurut Turban, proses membeli, menjual, mentransfer, atau menukar produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Adapun beberapa perspektif e-commerce, yaitu yang pertama, dari perspektif komunikasi, yaitu pertukaran informasi bisnis melalui media digital. Dari perspektif perdagangan, aktivitas jual beli yang terjadi secara elektronik. Secara proses bisnis, itu merupakan digitalisasi operasional bisnis, dan secara layanan merupakan penyediaan layanan berbasis digital, sedangkan untuk pembelajaran bisa berupa e-learning atau edukasi berbasis online, dan untuk kolaborasi merupakan kerjasama bisnis melalui teknologi digital. Sedangkan untuk komunitas, itu merupakan interaksi sosial dan ekonomi berbasis internet. Adapun mungkin beberapa kegiatan e-commerce bisa berupa promosi online, perdagangan online, pembayaran online atau e-payment, dan yang terakhir TV interaktif dan email marketing. Adapun perbedaan e-business dan e-commerce adalah dari cakupan e-business lebih luas dibanding e-commerce. Sedangkan karena e-commerce hanya merupakan proses transaksi jual beli online. Sedangkan dari tujuan, e-business bertujuan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan, sedangkan e-commerce lebih berorientasi kepada keuntungan atau money oriented. Dari aspek teknologi, e-business melibatkan back office dan front office untuk operasional bisnis, sedangkan e-commerce hanya terfokus pada transaksi elektronik. Contoh dari e-business itu bisa berupa sistem manajemen pasokan, CRM, dan ERP. Sedangkan e-commerce itu berupa Amazon, Shopee, dan platform belanja online lainnya. Adapun manfaat dari e-business bagi perusahaan dan pelanggan antara lain, yang pertama itu bisa berupa efisiensi operasional. Karena dengan adanya e-business, proses bisnis bisa lebih cepat dan otomatis melalui sistem digital. Yang kedua, akses pasar yang lebih luas. Produk dapat dijual ke pelanggan di berbagai negara tanpa adanya batasan geografis. Dengan e-business, perusahaan juga bisa menghemat biaya operasional. Lalu juga memudahkan dalam manajemen data dan meningkatkan layanan pelanggan, serta inovasi dalam model bisnis. Adapun beberapa contoh aplikasi dari e-business, yang pertama itu ada Enterprise Resource Planning atau ERP, contohnya SAP, Oracle, dan NetSuite. Yang kedua ada Customer Relationship Manager atau CRM, contohnya Salesforce atau HubSpot. Yang ketiga ada Supply Chain Management atau SCM, contohnya Blue Yonder sama SAP SCM. Yang keempat ada e-procurement, contohnya Ariba Network atau e-procurement Indonesia. Yang kelima ada digital marketing, contohnya Google Ads, Facebook Ads, atau Mailchimp. Yang keenam e-learning dan e-training, contohnya Udemy, Coursera, dan Ruang Guru. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yulia Zafitalova. Kepada Yulia disilakan. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang kegiatan dari elektronik bisnis. Yang pertama itu kegiatan pertama adanya elektronik marketing dan elektronik promotion. Itu di mana kegiatan pemasaran dan promosi berbasis teknologi internet. Yang kedua itu ada elektronik scheduling yang di mana yaitu pengelolaan jadwal bisnis dilakukan dari berbasis web.
Yang ketiga itu ada e-tailing, itu maksudnya adalah retail berbasis elektronik untuk toko daring. Yang keempat itu ada electronic product, yaitu produk digital, itu produk yang tanpa wujud fisik yang diperjualbelikan secara digital. Contohnya seperti yang pertama ada akun digital, kayak Google AdSense, yang kedua itu ada script dan software, yang ketiga domain dan hosting, yang keempat ada jasa SEO, search engine optimization, dan yang terakhir ada konten digital seperti grafis, multimedia, kursus online dan lain-lain. Dan kegiatan yang terakhir itu ada electronic service, yaitu maksudnya memberikan pelayanan pelanggan yang berbasis digital. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis dari electronic business. Jenis-jenis dari elektronik bisnis itu yang pertama ada bisnis storefront, yaitu di mana toko online yang menjual produk langsung kepada pelanggan, contohnya itu ada Amazon, Bukalapak. Yang kedua itu ada electronic marketplace, yaitu platform yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli. Contohnya yang sering umum digunakan di Indonesia itu ada Tokopedia, Shopee, eBay, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu ada online server provider, yaitu maksudnya perusahaan yang menyediakan layanan digital seperti cloud computing, software, dan konsultasi online. Contohnya kayak Google Cloud, Microsoft Azure. Yang selanjutnya itu ada e-learning, yaitu basis yang menyediakan layanan pendidikan atau pelatihan online. Contohnya kayak Coursera, Udemy, terus terakhir ada Ruang Guru. Selanjutnya itu ada e-banking dan fintech, yaitu berupa laporan keuangan digital seperti perbankan online dan pembayaran digital. Contohnya kayak PayPal, OVO, GoPay, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada online advertising, itu maksudnya bisnis yang bergerak di bidang periklanan, contohnya kayak Google Ads, Facebook Ads. Selanjutnya itu ada dropshipping, yaitu bisnis yang menjual produk tanpa memiliki stok sendiri. Produk dikirim langsung dari supplier, contohnya kayak Shopify, AliExpress dropshipping, dan lain-lain. Selanjutnya ada affiliate marketing, yaitu adalah sistem pemasaran di mana seorang mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain, kayak contohnya Amazon Associates atau Shopee Affiliates. Selanjutnya ada crowdfunding, yaitu platform yang menghubungkan individu atau organisasi dengan investor atau donatur. Contohnya kayak Kickstarter atau Kita Bisa. Terakhir itu ada subscription based business, yaitu adalah model bisnis berbasis langganan di mana pelanggan membayar secara berkala. Contohnya kayak Netflix, Spotify, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis e-commerce. Jadi jenis-jenis e-commerce ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada business to customer atau disingkat dengan B2C, yang dimana transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan. Contohnya kayak Tokopedia, Shopee, Amazon. Yang kedua itu ada business to business atau B2B, maksudnya transaksi antara perusahaan. Contohnya Alibaba dan Ralali. Yang ketiga itu ada customer to consumer atau C2C, yaitu transaksi yang terjadi antar individu, contohnya kayak di OLX atau eBay. Yang keempat itu adalah customer to business atau C2B, maksudnya itu adalah individu menjual produk atau jasa kepada perusahaan, kayak orang-orang menjual produknya di situs freelance.com. Yang terakhir itu ada business to government atau B2G, yaitu maksudnya adalah perusahaan menawarkan produk atau jasa ke pemerintah. Contohnya kayak procurement pemerintah. Next. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis dari sistem pembayaran yang digunakan dalam e-commerce. Yang pertama itu adalah menggunakan kartu kredit atau debit seperti Visa, Mastercard, atau GCB. Yang kedua itu adalah penggunaan e-wallet atau dompet digital yang sering kita gunakan seperti kayak GoPay, OVO, Dana, dan PayPal. Yang ketiga itu ada virtual account. Yang keempat itu ada QRIS Code Payment atau QRIS. Yang keempat itu cryptocurrency, contohnya kayak Bitcoin, Ethereum. Dan yang terakhir ada cash on delivery atau COD, yang dimana seperti kayak barang dipesan dulu, kemudian barangnya datang baru dibayar. Selanjutnya itu adalah karakteristik teknologi e-commerce. Yang pertama, karakteristik pertama itu adalah ubiquity, yaitu dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu ada global reach, itu menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Yang ketiga itu ada universal standard, di mana standar teknologi ini sama di seluruh dunia karena penggunaan internet. Yang keempat itu ada richness, yaitu adalah konten multimedia, teks, video, dan audio. Yang kelima itu ada interactivity, seperti interaksi dua arah antara pengguna dan sistem. Yang keenam itu ada information density, di mana mengurangi biaya
informasi dan meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir itu adalah personalization atau customization, di mana menyesuaikan pengalaman pelanggan secara individu. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih penjelasannya Yulia Zakiatoloka. Selanjutnya materi akan diambil alih oleh rekan saya Adik Jarfi. Kepada Adik dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang tentang e-commerce dan e-business. Tantangan dalam e-commerce yang pertama yaitu keamanan dan privasi data, seperti ancaman serangan cyber seperti hacking dan phishing. Yang kedua, kepercayaan konsumen. Artinya banyaknya penipuan online menyebabkan konsumen ragu berinteraksi. Sepertinya review pelanggan, sistem escrow, dan jaminan kepuasan. Yang ketiga, logistik dan pengiriman. Masalah keterlambatan, kerusakan barang, dan biaya pengirimannya tinggi. Solusinya integrasi dengan jasa ekspedisi dan tracking real time. Yang keempat, persaingan yang ketat. Banyaknya marketplace membuat kompetisi semakin sengit. Strateginya diferensi produk, harga kompetitif, layanan pelanggan yang unggul. Yang kelima, perubahan regulasi pemerintah. Pajak digital, aturan perdagangan, dan regulasi ekspor atau impor dapat berubah. Yang keenam, retensi pelanggan. Artinya mendapatkan pelanggan baru lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan yang lama. Solusinya program loyalitas dan personalisasi layanan dan consumer experience yang baik. Selanjutnya yaitu peluang dalam e-commerce. Yang pertama, pasar global. Bisnis dapat menjangkau pelanggan dari berbagai negara. Yang kedua, otomatis dengan AI. Chatbot, AI recommendation untuk meningkatkan layanan. Yang ketiga, meningkatnya tren mobile commerce atau m-commerce, yaitu transaksi melalui aplikasi mobile. Yang keempat, model bisnis baru atau subscription based on demand service dropshipping. Yang kelima, integrasi teknologi baru. Backend atau AR, VR, Big Data untuk analisis tren pasar. Adapun faktor keberhasilan e-commerce yaitu yang pertama, pilihan dan nilai produk. Produk berkualitas dengan harga kompetitif. Yang kedua, kemudahan penggunaannya. Artinya navigasi dan prosesnya berbelanja yang mudah. Yang ketiga, tampilan dan desain website. Ya, dibuat sangat menarik dan user friendly. Yang keempat, keamanan dan keandalan, yaitu perlindungan data dan transaksi pelanggan. Yang kelima, hubungan komunitas. Artinya dukungan pelanggan dan komunitas online. Yang keenam, ada strategi pemasaran yang efektif seperti iklan digital, SEO, dan promosi online. Adapun keamanan dalam e-commerce yaitu sekresi kondisional, yaitu melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang kedua, integrity, yaitu mencegah modifikasi data oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada framework e-commerce atau 5 pilar pendukung. Yang pertama, people. Artinya pihak yang terlibat seperti penjual, pembeli, staf, dan perantara. Yang kedua, public policy. Yaitu regulasi dan hukum terkait, termasuk perlindungan privasi. Yang ketiga, marketing dan advertising. Itu strategi pemasaran dan iklan digital. Yang keempat, ada support service, yaitu layanan mendukung seperti pembayaran dan pengiriman barang. Yang kelima, bisnis partnership. Artinya kolaborasi antara bisnis untuk saling mendukung. 7C framework untuk desain situs web. Yang pertama yaitu konteks. Adalah tata letak dan desain yang mudah digunakan. Yang kedua, konten. Artinya informasi yang berkualitas, deskripsi produk yang jelas. Yang ketiga, ada community. Yaitu fitur yang berinteraksi pengguna atau forum ulasan. Yang keempat, ada customizer, yaitu kemampuan personalisasi pengalaman pengguna. Yang kelima, ada communication, yaitu dukungan pelanggan melalui chat atau email. Selanjutnya ada connection, integrasi dengan media sosial dan platform lain. Yang terakhir ada commerce, yaitu proses transaksi yang aman dan mudah. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Adik Tia Rizky. Dengan berakhirnya pemaparan materi oleh Adik Tia tadi, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.